depan lagi nih. Bulan Rajab sudah berganti. Sekarang nisfu Sya'ban kita jalani. Alhamdulillah bisa hadir di sini di ajang Ramadan ceria bersama Extra FM ini. Salam manis tidak akan pernah habis. Salam rindu tidak akan pernah layu. Salam sayang tidak akan pernah hilang. Dan salam istimewa Ririn hadiahkan untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Setinggi puji dalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur yang nikmatnya tidak pernah gugur, supaya kita bahagia di dunia sampai ke alam kubur. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada sang nabi pilihan yang tidak pernah kerja di kantor, pegang kalkulator, apalagi naik motor. Seorang guru sejati yang tidak pernah digaji serta sertifikasi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dewan juri yang wajahnya bersinar bak bulan purnama. Para hadirin yang berharga serta teman-teman yang bahagia. Pada kesempatan ini Ririn akan menyampaikan pidato dengan judul Menjadi Anak Soleh dan Tangguh. Saat ini kita berada di era digital yang semuanya serba canggih dan pakai teknologi. Fenomena di depan mata terlihat nyata sejak wabah meledak. Sistem online terjadi secara global, hampir merata di segala usia. Dan kita sebagai anak muslim yang hidup di era milenial, yang dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai zaman. Di satu sisi, perkembangan zaman yang dengan segala kecanggihannya membawa kemudahan. Kita dapat mengakses informasi di seluruh dunia hanya sekejap mata. Namun, di sisi lain juga membawa keburukan, pengikiran, nilai-nilai, moralitas tanpa sadar terjadi. Apalagi dari gaya belajar masa kini. Sungguh miris. Gaya anak masa kini duduk di warung kopi dengan alasan daring dan mencari wifi. Padahal asik game online terkini. Astagfirullahaladzim. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita harus siapkan diri menghadapi tantangan zaman. Menjadi generasi soleh dan tangguh agar tak goyah dan tetap teguh di era milenial ini. Bagaimanakah caranya teman-teman? Mau tahu enggak? Mau atau mau? Benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul azim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan ingatkah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dari ayat ini, nilai paling utama yang harus ditanamkan bagi kita, anak-anak generasi muda, agar menjadi generasi soleh dan tangguh, adalah tauhid atau akidah, yaitu keimanan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah Luqman pula yang namanya mendunia dan tertulis indah di dalam Al-Quran, karena nasihat kepada
kita dapat memetik hikmat bahwa manusia haruslah menjadi orang kuat, tangguh dan berakhlak mulia. Tak goyah ditiup angin, tak lepuh diterpa hujan, dan tak lekang oleh panas. Hadirin wal hadirat, serta dewan juri yang arif bijaksana. Jelaslah bahwa kunci utama menjadi anak yang soleh dan tangguh adalah yang pertama, memiliki akidah yang benar. Yang kedua, hasanul huluk atau akhlaknya baik, yaitu dengan mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Nabiu sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nasi huluk adalah Rasulullah itu orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan yang ketiga adalah shadiqul ibadah, ibadah yang benar. Contohnya, kerjakan salat sesuai tuntunan, bukan karena ikut-ikutan, apalagi karena tontonan. Subhanallah, yakinlah hadirin wal hadirat serta teman-teman sekalian, kalau ketiga poin itu ada pada diri kita, insya Allah kita akan menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan zaman, generasi idaman, generasi yang saleh dan tangguh kebanggaan Islam, yang dirindukan penduduk langit dan dicintai penduduk bumi. Oleh sebab itu, marilah kita semangat mempersiapkan diri menjadi anak yang saleh dan tangguh kebanggaan umat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato Ririn hanya sampai di sini. Kalau dan Hakim rindu, jangan lupa masukkan final agar berjumpa lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menggelegar semangat sekali ya. Penampilan terakhir hari ini ada Ririn Mulia Saragi, utusan dari TPA Ahlul Quran. Dan langsung saja komentarnya dari Ustadz Ali Basir Tanjung SAG MPDID. Persilahkan Pak Ustadz. Makasih Naya. Assalamualaikum Anana Ririn. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ustadz tanya, Ririn usianya berapa nih? 6 tahun. 6 tahun. Berarti masih TK ya? Enggak, SD. Oh, SD ya. Oh, SD ya. Oke. SD ya. Ririn udah pernah ikut lomba dai? Udah. Ini yang keberapa? Ini ke-1. Oh, berarti baru kali ini ya. Siapa yang ngajari ceramah Ririn nih? Mama. Mama ya. Mamanya ngajari ya. Jam-jam berapa ngajarinya tuh? Pagi, siang, sore, malam? Siang. Berapa bulan belajarnya nih? Berapa lama belajarnya? Berapa lama Seminggu, saya? 2 pekan, 2 minggu. Lama lah ya, Mbak. Baik, Ananda, Ririn, Ustadz pikir tadi kecil-kecil cabai rawit, rupanya mantap sekali ya. Intonasinya sudah dapat ya. Coba sekali lagi. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah ya, intonasinya sudah bagus. Tapi Ananda tadi maunya Quran dulu dibaca ya. Judulnya apa tadi judulnya? Menjadi anak soleh dan bacakan Qurannya berkenaan dengan anak soleh ya. Nah, baik. Namanya Ananda dalam usia sedini seperti ini sudah tampil sudah bagus ya. Temanya bagus. Kemudian tambah maunya ke depan dengan seni suara. Ada lagu-lagu Islami. Kalau Anda kata tampil lagi ada lagu Islaminya ya. Bisa lagu-lagu Islami. Nah, contohnya lagu-lagu Islami, sepohon kayu, umpama seperti itu ya. Nah, kemudian dari awal Ustaz lihat sampai selesai berani sekali tatapan dengan Ustaz ini. Nah, dengan yang lain sama Ustaz biasanya kalau kita nengok, tapi dalam usia 6 tahun Ananda sudah berceramah di depan di studio kita. Tapi Ananda karena kita di studio ya. Nah, untung ada yang di depan ini. Kalau sendirian nanti ceramahnya ada apa tadi gimana tadi? Betul Pak betul kita gimana tadi? mau tahu enggak? Kalau nggak ada orang, nggak ada yang jawab. Ini kena ada orang. Nah ya. Jadi kena kecuali kita di hadapan orang banyak. Baik, untuk Anda sudah bagus. Tadi di penghujung ada tadi apanya? Pantunnya tadi apa? Pantunnya apa tadi?
Putih-putih gimana tadi? Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato Ririn hanya sampai di sini. Kalau dan Hakim rindu, jangan lupa masukkan final agar berjumpa lagi. Oh gitu. Panjang. Ustadz balas lah ya. Putih-putih bunga melati, harumnya mewangi di pagi hari. Pidato Ananda Ririn sungguh sangat merinding. Merinding ya. Merinding ya. Kalau Ananda masuk final, insya Allah kita ketemu lagi. Baik. Insya Allah, mudah-mudahan. Makasih Pak Ustadz untuk komentarnya. Dan komentar yang kedua ada Ustadz Mairido Hafera SHI. Dipersilakan Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, Ananda kami membuat kami ini Dewan Juri, kami sangka mau dimarahi Dewan Juri ini. Suara yang menggelegar ya. Bagus sekali. Dan waktu dilihat tidak juga mundur suaranya, tetap yang menggelegar. Baik, Ananda kami potensi luar biasa Ananda kami ke depan ya. Tinggal hurufnya pun sudah mulai bagus tadi. Panjang pendeknya yang agak apa tadi ya? Ada ya la ta'buduna illallah la tusyrik billah. Tadi la tusyrik billah terpendekkan ya. Tapi memang tertutupi ketika waktu disebutkan secara biasa, bukan tilawah, bukan tartil ya. La tusyrik billah kan ya tadi. Untuk Ananda kami sudah kami tutup saya dengan pantun, ada semut di atas gula. Ananda kami Ririn yang imut, penampilannya sangat mempesona. Iya, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya. Dan terima kasih juga kami ucapkan Ananda Ririn Mulia Saragi